Bang, bahas hukum perkawinan dong. Oke, ini nih. Kebetulan karena aku juga barusan dapat tugas ujian akhir semester mata kuliah hukum perdata dan perkembangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Tuti Rastuti SHMH dan Bapak Gandhi Parmakista SHMH untuk membahas tentang hukum perkawinan. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Faris Haji Sasibuan. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan dengan NPM 22152 dari kelas D. Kita akan masuk ke penjelasan. Hukum perkawinan merupakan salah satu dari hukum privat yang membahas tentang keluarga dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Seorang telah cakap atau telah cukup dewasa untuk melaksanakan perkawinan diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang isinya bahwa perkawinan itu diizinkan apabila pihak pria dan pihak wanita telah mencapai usia 19 tahun. Terus gimana dong bang sama kasus pernikahan anak di bawah umur? Kan banyak tuh di daerah-daerah. Misalnya di Ponorogo kemarin ada ratusan pelajar bahkan masih tergolong anak-anak itu mengajukan dispensasi untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Sebenarnya pernikahan dini itu dilarang oleh negara. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga dapat menggugurkan aturan tersebut. Contohnya dengan mengajukan dispensasi kepada kantor urusan agama dengan menyertakan alasan dan bukti yang kuat serta memberikan lampiran surat izin dari orang tua atau wali dari pasangan calon pernikahan dini tersebut. Namun dengan adanya dispensasi tersebut bukan berarti pernikahan dini dapat dibenarkan oleh hukum. Terus syarat-syarat dari perkawinan itu apa aja sih bang? Nah, untuk syarat-syarat dari perkawinan itu diatur dalam pasal 6 sampai pasal 12 Undang-Undang Perkawinan. Tapi karena kebanyakan kayaknya dibaca dulu nggak apa-apa deh ya. Di dalam pasal 6 ayat 1 itu dijelaskan bahwa perkawinan yang sah harus didasarkan atas persetujuan mempelai, yang artinya tidak ada paksaan dari pihak manapun. Yang kedua, dalam pasal 6 ayat 2, untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat surat izin dari orang tua atau wali hidup dari atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Yang ketiga itu terdapat dalam pasal 7 bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita telah mencapai umur 19 tahun. Yang keempat itu terdapat dalam pasal 8 yang bunyinya kedua mempelai tidak ada hubungan darah atau ketentuan tidak boleh menikah. Pasal ke-9 itu isinya kedua mempelai tidak terikat perkawinan dengan pihak lain. Pasal 10 dijelaskan bahwa bagi suami yang telah bercerai lalu kawin lagi satu sama lain lalu kawin lagi untuk yang kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang untuk kawin ketiga kalinya. Namun apabila ditalak untuk yang ketiga kalinya dan jika ingin melakukan pernikahan yang keempat kali, maka harus ada syarat khusus yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah mantan istri harus sudah pernah menikah dengan pria lain lalu bercerai dan dapat diberlangsungkan kembali rujuk dengan akad nikah.
Di dalam pasal 11 juga dijelaskan tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda. Maksudnya adalah jika calon mempelai wanita sedang dalam proses perceraian, maka dia tidak boleh menikah sebelum proses perceraian tersebut selesai. Dan di dalam pasal 12 itu dijelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan. Emang tata cara dalam perkawinan itu gimana sih, Bang? Kayaknya ribet banget deh. Memang benar, tata cara dalam pelaksanaan perkawinan ini agak rumit dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Namun bukan berarti perkawinan tersebut susah untuk dilaksanakan. Berikut ini adalah tata cara pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam pasal 12. Yang pertama itu ada pendaftaran kehendak perkawinan. Pada tahap ini calon mempelai harus mengajukan permohonan kawin kepada kantor urusan agama kecamatan beserta berkas-berkas administrasi yang harus dipenuhi. Jika kedua calon mempelai masih berada di bawah usia 21 tahun, maka wajib hukumnya untuk melampirkan surat izin dari orang tua atau wali yang bersangkutan. Yang kedua ada pengumuman kehendak kawin. Pada tahap ini ada proses pertimbangan yang harus diperhatikan apabila calon mempelai ingin melangsungkan perkawinan. Contohnya surat izin atau dispensasi apabila kedua calon masih berada di bawah umur 19 tahun atau tergolong masih anak-anak, dan kemampuan calon mempelai pria untuk menafkahi calon mempelai wanita. Yang ketiga ada pelaksanaan tata cara perkawinan. Apabila kedua calon mempelai telah mendapat persetujuan pernikahan dari kantor urusan agama, tahap selanjutnya adalah pencatatan perkawinan yang dilaksanakan apabila rukun nikah telah dilaksanakan dan telah dipenuhi, seperti adanya calon suami, adanya calon istri, orang tua atau wali, 2 orang saksi, dan ijab qabul. Dan yang terakhir, penyerahan buku pencatatan perkawinan. Ini merupakan tahap akhir dari tata cara perkawinan. Pada tahap ini, apabila telah melaksanakan ijab qabul, maka keduanya harus menyerahkan bukti pencatatan perkawinan yang kemudian akan ditandatangani oleh kepala kantor urusan agama di kecamatan sebagai bukti bahwa perkawinan telah diberlangsungkan secara sah. Terus untuk yang ingin berpoligami, apakah ada syarat khususnya, Bang? Nah, untuk mereka yang ingin berpoligami ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah bagi mereka yang ingin berpoligami, maka diwajibkan untuk melampirkan surat persetujuan dari istri tertua yang ditandatangani langsung dan memberikan persyaratan dan diserahkan kepada pihak kepengurusan perkawinan, dan selanjutnya mengikuti prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.